Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang tree. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Helda Laura Maharani, saya Nabila Putri Arianda, saya Ramanda Afriza, dan saya Muhammad Arik Atala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Arik Atala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi tree dan level serta derajat tree. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan poin-poin penting pada materi yang telah kami diskusikan. Yaitu pertama ada definisi tree, 2 ada level dan derajat tree, ketiga ada istilah dan hubungan komponen tree, yang keempat ada ordered dan unordered tree, yang kelima ada binary tree, yang keenam ada jenis-jenis binary tree, serta yang ketujuh ada tree transversal. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama tentang definisi tree. Apa itu tree? Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau urutan atau tingkatan atau kedudukan antara elemen-elemen. Maksud dari yang menggambarkan hierarkis ini adalah elemen di bawahnya atau simpul-simpul di bawahnya atau data itu akan selalu berhubungan dengan data sebelumnya. Karena kalau simpul di atasnya tidak ada, maka otomatis simpul di bawahnya tidak akan ada. Contohnya pada gambar di samping, jika Bapak tidak ada, maka otomatis saya dan adik saya tidak akan ada. Mungkin begitulah penjelasan singkatnya. Yang kedua, setiap node dalam tree memiliki satu node induk atau parent dan dapat memiliki beberapa node atau anak. Seperti yang tertera di gambar di samping, bahwa cabang berperan sebagai anak dan yang berada di atas cabang atau yang mencabangi disebut sebagai parent. Node paling atas dalam tree disebut dengan root, sedangkan node paling bawah disebut dengan leaf. Seperti yang kalian bisa lihat pada gambar, bahwa elemen yang paling atas merupakan root atau akar, dan elemen yang paling bawah disebut dengan leaf atau daun. Kenapa dia disebut daun? Karena dia tidak memiliki cabang lainnya lagi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tree digunakan untuk mempresentasikan data yang memiliki hubungan hierarki atau relasi antar bagian. Contoh struktur organisasi dan silsilah keluarga seperti yang tertera pada gambar di samping. Selanjutnya poin kedua yaitu level dan derajat tree. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri, kita membacanya dari atas. Jadi apa arti dari level ini? Jadi level ini dibaca dari data yang pertama kali hadir atau ada. Jadi ya, kakek ini berada di level 0, lalu bapak dan paman ini berada di level 1, yaitu beda satu level pada kakek yang telah hadir duluan. Sedangkan pada gambar di derajat, kita membacanya dari bawah ke atas, menunjukkan bahwa jika derajatnya banyak, maka kekuasaannya tinggi. Jadi level itu merupakan siapa yang hadir lebih duluan, sedangkan derajat itu siapa yang paling memegang kekuasaan yang paling tinggi. Artinya seperti pada gambar di samping, kakek lebih berkuasa dari saya dan adik saya. Baiklah, mungkin demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham tentang definisi dan level derajatnya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila. Halo, saya Nabila Putri Arianda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istilah dan hubungan komponen pada struktur data tree. Di sini kita bisa lihat ada banyak komponen pada struktur data tree ini yang akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu node atau simpul, adalah simpul dari masing-masing data dari suatu tree. Jadi misalnya kita mempunyai banyak data atau simpul, berarti jika ditanya berapa node atau simpul di dalam struktur data tree ini, terdapat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi satu data ini atau masing-masing data ini disebut node. Yang kedua yaitu predesesor atau pendahulu, adalah node yang berada di atas node tertentu. Jadi jika ditanya predesesor dari D, E, G, H, I, J, pendahulunya siapa? Jawabannya yaitu B,
karena satu step atau satu level di atas yang ditanyakan dan juga dilihat dari not B sejalur dengan not D, E, G, H, I, J. Yang ketiga yaitu suksesor atau penerus atau disebut juga subtree, adalah not yang berada di bawah not tertentu. Nah, ini kebalikan dari predesesor. Kalau predesesor pendahulu, kalau ini penerus. Jika ditanya penerus dari not B itu not apa saja, jawabannya yaitu not D, E, G, H, I, J. Yang keempat, ancestor atau leluhur seluruh not yang terletak sebelum not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi jika ditanya leluhur dari J, kita bisa jawab J lahir dari G, G lahir dari E lahir dari B, dan B lahir dari A. Jadi berakhir di akarnya. Jadi jawabannya leluhur dari J yaitu G, E, B, dan A. Yang kelima, descendant atau keturunan seluruh not yang terletak setelah not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Descendant ini tidak jauh berbeda dengan suksesor atau penerus. Descendant dari B yaitu D, E, G, H, I, J. Jika ditanya perbedaan dari suksesor itu tidak ada, hanya beda istilahnya saja. Yang keenam ada parents atau orang tua, predecessor atau pendahulu, level di atas suatu not. Jika ditanya orang tua dari I adalah G. Kemudian ada child atau anak, adalah suksesor atau penerus satu level di bawah suatu not. Jika ditanya anak dari E adalah G dan H. Kemudian ada sibling atau saudara, adalah not-not yang memiliki parents yang sama. Jika ditanya saudara dari D yaitu E, saudara dari G yaitu H, saudari dari I yaitu J. Kemudian ada height, adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Artinya kita hitung dari bawah mulai dari 1. Jadi height ini berapa banyak tingkatan dalam suatu tree. Kita hitung saja ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi height-nya itu adalah 5. Kemudian ada root atau akar, adalah not khusus yang tidak memiliki predesesor atau pendahulu atau orang tua. Jika ditanya root dari struktur data ini adalah A karena dia adalah orang tuanya. Kemudian leaf atau daun adalah not-not dalam tree yang tidak memiliki suksesor atau penerus. Leaf adalah kebalikan dari root. Kalau root tidak memiliki orang tua, sedangkan leaf tidak memiliki anak. Jadi jika ditanya leaf dari struktur data tree ini ada apa saja, jawabannya yaitu D, F, G, H, I, J. Kemudian ada degree, adalah banyaknya child atau anak dalam suatu not. Jika ditanya degree dari not B berapa, yaitu 2, D dan E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ordered dan unordered tree. Untuk ordered tree, antar sibling atau saudara terdapat urutan usia. Not yang paling kiri berusia paling tua atau sulung, sedangkan not yang paling kanan berusia paling muda atau bungsu. Jadi di paling atas ada kakek, kemudian bapak itu saudaranya paman. Misalnya dari paling kiri, bapak usianya lebih tua atau lebih duluan daripada paman. Begitu juga saya dan adik. Nah, kalau misalnya saya ditempatkan di kiri, saya memiliki usia lebih tua dibanding adik. Lalu posisi not diatur atas urutan tertentu. Artinya jika dibaca kakek usianya lebih tua dari bapak dan paman, dan bapak usianya lebih tua dari paman, saya dan adik. Dan untuk saya usianya lebih tua dari adik. Untuk unordered tree atau tidak terurut, antar sibling atau saudara tidak terdapat urutan tertentu. Contoh struktur organisasi sekolah SMK. Di sini kita lihat ada kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, kemudian ada kaprodi 1 dan kaprodi 2. Nah, jika ditanya bisakah kepala sekolah usianya lebih muda dari waka kurikulum? Jawabannya tentu saja bisa, karena tidak mempertimbangkan urutan tertentu. Intinya yang di atas kekuasaannya jauh lebih besar daripada yang di bawah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Helda. Halo, saya Helda Laura Maharani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pohon binary. 1. Binary tree atau pohon biner
yaitu pohon yang setiap simpul atau node-nya paling banyak mempunyai 2 buah subpohon. 2. Binary tree dapat diimplementasikan dalam C++ dengan menggunakan double linked list. Contoh implementasi untuk membuat pohon silsilah keluarga, ungkapan aritmatika yang setiap operatornya dipasang sebagai simpul pencabangan dan operan-operannya sebagai subpohon, dan lain-lain. Transversal pohon. Transversal pohon adalah teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis sehingga semua node dapat dan hanya satu kali saja dikunjungi. Ada 3 cara transversal. 1. Pre-order. Cetak isi node yang dikunjungi, kunjungi left child, kunjungi right child. 2. Urutan. Kunjungi left child, cetak isi node yang dikunjungi, kunjungi right child. 3. Pesanan pos. Kunjungi left child, kunjungi right child, cetak isi node yang dikunjungi. Jenis-jenis binary tree ada 3, yaitu full binary tree, complete binary tree, dan skew binary tree. Full binary tree atau pohon biner penuh adalah binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child dan tiap subtree mempunyai panjang patch yang sama. 2. Complete binary tree atau pohon biner lengkap adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun setiap subtree boleh memiliki panjang patch yang berbeda. 3. Pohon biner miring atau skew binary tree adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Mungkin demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya tentang codingan binary tree dan kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya, Ramanda Apriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Apriza dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit sintaks tentang tree atau pohon pada struktur data bahasa pemrograman C++. Pertama-tama kita akan membahas struk node, yakni kita akan melihat bagaimana kita mendefinisikan sebuah node dalam suatu struktur data tree. Di sini kita menggunakan struk bernama node. Struk ini memiliki 3 anggota, yakni left, data, dan right. Anggota left dan right adalah pointer yang menunjuk ke node kiri dan kanan, sedangkan data adalah karakter yang disimpan di dalam node. Seperti ini contoh codingannya. Kemudian kita akan membahas bagian typedef. Typedef sendiri berfungsi untuk mempermudah penulisan kode, dan kita mendefinisikan tipe node sebagai node dan tree sebagai pointer ke node. Ini membuat kode kita lebih bersih dan mudah dibaca. Intinya untuk meringankan supaya lebih bersih dan mudah dibaca. Selanjutnya di sini ada create node. Fungsi ini menerima sebuah karakter dan mengembalikan node baru yang berisi karakter tersebut. Yakni ini dia sintaksnya. Oke, selanjutnya di sini ada build tree dan istri empty. Build tree dan istri empty yakni berfungsi atau digunakan untuk menginisialisasi tree menjadi null. Ini penting untuk memastikan bahwa tree kita dimulai dalam keadaan kosong. Itu tadi fungsi dari build tree. Sedangkan fungsi istri empty yang ini digunakan untuk memeriksa apakah tree kosong. Fungsi ini sangat sederhana, tetapi sangat berguna untuk berbagai operasi pada tree. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian add node. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam tree. Maksudnya node baru ke dalam tree. Pertama, kita membuat node baru menggunakan create node, lalu kita menetapkan pointer ke node baru tersebut. Berikut adalah sintaksnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu traversal. Pada sintaks yang saya contohkan ini terdapat 3 traversal, yakni traversal pre-order, in-order, dan post-order. Saya akan memulai menjelaskan dari pre-order. Pengertian dari metode traversal sendiri adalah proses mengunjungi setiap node dalam tree. Ada 3 metode traversal utama yang akan kita bahas, yakni saya sebutkan tadi.
kita mulai dari traversal pre-order. Pada traversal pre-order, kita mengunjungi node root terlebih dahulu, kemudian node kiri, dan terakhir node kanan. Berikut adalah implementasi fungsi pre-order. Selanjutnya ada traversal in order. Pada traversal in order, kita mengunjungi node kiri terlebih dahulu, kemudian node root, dan terakhir node kanan. Berikut adalah implementasi fungsi in ordernya. Bisa dilihat di sini. Dan terakhir itu ada post order. Pada traversal post order, kita mengunjungi node kiri terlebih dahulu, kemudian node kanan, dan terakhir node root. Berikut adalah implementasi fungsi post order. Bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada main. Fungsi main sendiri adalah yang menjadi titik masuk program kita. Di sini kita membuat tree dan menambahkan beberapa node ke dalamnya. Setelah itu, kita menampilkan tree menggunakan ketiga metode traversal yang telah kita bahas. Di sini bisa dilihat bahwa saya menambahkan sekitar 6 node, yakni Y, O, H, A, N, A. Dan pada bagian ini kita mulai dengan menginisialisasi tree menggunakan build tree, kemudian kita menambahkan node dengan karakter Y, O, H, A, N, A ke dalam tree dengan menggunakan add node. Terakhir kita menampilkan tree ke dalam 3 urutan traversal yang berbeda, yakni pre-order, in order, dan post order. Dan saya akan melihatkan contoh outputnya. Bisa dilihat di sini outputnya. Tampilan secara pre-order yakni Yohana, tampilan secara in order yakni OYHNAA, tampilan secara post order yakni ONAAHY. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang struktur data pohon atau tree dalam bahasa pemrograman C++. Dan saya mencontohkan 3 traversal di sini, yakni secara pre-order, secara in order, dan terakhir ada post order. Kesimpulannya, jadi itulah cara kita mengimplementasikan dan menampilkan tree menggunakan metode traversal ketiga tadi dalam bahasa C++. Saya harap penjelasan saya ini dapat membantu kalian memahami konsep dasar tree dan cara kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali memberikan contoh sintaks tentang tree atau pohon dalam struktur data bahasa pemrograman C++. Pertama-tama, mari kita lihat fungsi gotoksi. Fungsi ini digunakan untuk memindahkan kursor ke posisi tertentu di layar konsol. Ini sangat berguna saat kita ingin mencetak sesuatu di posisi yang spesifik. Dapat dilihat di sini. Kemudian ada fungsi struk data, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya kita memiliki fungsi menu. Fungsi ini digunakan untuk mencetak menu di bagian bawah layar konsol. Di sini kita menampilkan tanda plus untuk menyisipkan data, tanda min untuk mencari dan menghapus data, dan ESC untuk keluar dari program. Dapat dilihat di sini sintaksnya. Selanjutnya kita memiliki fungsi insert. Fungsi ini digunakan untuk menyisipkan data ke dalam tree. Ini bekerja dengan cara mencari tempat yang tepat untuk menyisipkan data baru dalam tree. Lalu ada fungsi clear all, digunakan untuk membersihkan semua node dalam tree. Ini berguna saat kita ingin menghapus tree secara keseluruhan. Berikutnya kita memiliki fungsi cetak. Fungsi ini digunakan untuk mencetak tree di layar konsol. Kita akan melihat bagaimana struktur tree terbentuk secara visual. Sekarang mari kita lihat fungsi-fungsi traversal seperti pre-order, in order, dan post order, serta fungsi print order yang digunakan untuk mencetak hasil traversing tree. Terakhir, kita memiliki fungsi seek and destroy. Fungsi ini digunakan untuk mencari dan menghapus node tertentu dalam tree.
Lalu di sini fungsi main kita gunakan untuk mengatur loop utama yang berjalan sampai pengguna menekan tombol ESC. Di dalam loop, kita memberikan pilihan untuk menyisipkan atau menghapus data dari tree. Berikut adalah fungsi main-nya. Dan saya akan memperlihatkan output yang dihasilkan dari sintaks yang sudah saya buat. Dapat dilihat di sini output yang diberikan dari sintaks yang sudah saya buat. Di sini terdapat pilihan untuk memasukkan angka dan di sini untuk pre-order, in-order dan post-order. Saya akan mencobanya. Di sini klik plus untuk memulai memasukkan angka. Saya akan memasukkan angka 200, kemudian enter. Di sini ada angka 200 yang terinput. Saya akan memasukkan kembali angka yakni 300. Nah, di sini dapat dilihat bahwa angka 300 berada di sebelah kanan dari 200 karena 300 lebih besar dari 200. Lalu saya akan memasukkan 250. Dapat dilihat bahwa angka 250 berada di tengah-tengah, yakni karena 250 lebih besar dari 200 namun lebih kecil dari 300. Saya akan memasukkan kembali angka sebesar 150. Dapat dilihat di sini bahwa 200 berada di sebelah kanan dari 150 dan 150 berada di sebelah kirinya karena dia lebih kecil dari 200. Saya akan coba memasukkan 180. Nah, di sini 180 berada di tengah lagi karena dia lebih besar dari 150 namun lebih kecil dari 200. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.